Jam kuno menempel di dinding sebuah rumah sederhana. Waktu menunjukkan pukul 15.07. Seorang anak tengah melamun. Entah apa yang ia pikirkan. Sementara langit dari arah selatan desa terlihat sudah mulai menghitam, pertanda akan turunnya hujan. "Weh, Wan, ngelamun baik. Main bola yuk," ajak Bagas dan seorang temannya. "Di mana?" tanya anak yang tersadar dari lamunannya tersebut. "Di lapangan belakang desa, Wan. Ayo, anak-anak yang lain juga udah pada kesana semua," Bagas menerangkan. "Ya udah yuk, tapi sebentar, aku mau ganti baju dulu." Setelah berganti baju, Wawan, Bagas, dan Daud segera menuju ke lapangan di belakang desa yang harus melewati pekarangan dan rumpun bambu milik warga desa. Singkat cerita, tidak lama kemudian mereka sudah sampai di tempat tujuan. "Lah, mana? Katanya udah banyak teman-teman di sini." Wawan bertanya kepada dua sahabatnya itu. "Ah, paling masih kumpul di rumah Nudi. Udah tunggu di sini saja," Bagas menjawab pertanyaan sahabatnya. Tak lama, air dari langit turun sedikit demi sedikit. Perlahan, hujan mulai deras membasahi tubuh mereka. Namun sial, teman-teman yang lain tak kunjung datang. Namun mereka tetap masih asik bermain sementara hujan tak kunjung reda. Malah semakin deras membanjiri sebagian lapangan yang tidak rata. Perlahan tubuh Bagas mulai menggigil karena udara dingin yang kian terasa. Bagas menundukkan badannya di saung kecil di samping lapangan. Karena melihat keadaan Bagas yang menggigil, Wawan dan Daud menyudahi permainan mereka. "Kenapa kamu, Gas?" tanya Wawan. "Aku kedinginan, udah gak kuat ah," jawab Bagas dengan nada pelan dan lemas. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong Bagas, karena memang baju mereka pun sudah basah kuyup semua. Akhirnya, mereka berteduh di bawah saung sambil menahan dingin sementara hujan tak kunjung reda. Kilatan petir yang menggelegar disusul suara guntur yang bergemuruh seraya dengan suara derasnya air hujan turun. Sesekali mengagetkan mereka. "Aduh, jam berapa ini? Kayaknya udah sore deh," gumam Daud. "Ini hujannya belum reda juga. Sialan. Kalau balik ke sorean bisa dimarahin orang serumah nih." "Wan, Gas, aku pulang duluan ya," pinta Daud kepada teman-temannya. "Lah, kamu ini gimana? Apa kamu gak lihat keadaan Bagas? Dia udah menggigil kedinginan kayak gitu malah kamu mau pulang." Nada ucapan Wawan meninggi. "Iya, karena aku pulang juga sambil bilang ke bapaknya Bagas, suruh jemput Bagas dan kamu di sini." Daud memberi penjelasan akan tujuannya. "Benar ya, awas kalau bohong." Daud pun berlari di tengah derasnya hujan. Tubuhnya kembali basah kuyup terguyur air hujan sore itu. "Lah, itu siapa bawa payung?" Daud sejenak berhenti di jalan setapak di sebelah rumpun bambu untuk memastikan siapa yang tengah berada di depannya. Derasnya hujan menghalangi penglihatannya. Semakin dekat semakin nampak sosok memakai kain setelan hitam seperti jubah, tengah berdiri di pinggir jalan di bawah pohon bambu petung. Tangannya memegang sebuah payung hitam besar dan wajahnya menunduk ke bawah. Daud pun mendekat untuk memastikan kalau mungkin itu warga desa lain atau orang tua dari kedua sahabatnya yang ia tinggal di saung pinggir lapangan.
Bulu di tangan Daud meremang, mungkin karena faktor udara dan hujan. Semakin mendekat, semakin perasaan tak enak sangat ia rasakan. Daud memutuskan untuk kembali berlari dan tidak menghiraukan sosok tersebut. Sekitar beberapa langkah ketika Daud berlari, sosok yang sedari tadi mematung akhirnya mengeluarkan suara. "Mau kemana, nak?" "Mau pulang, Bu," Daud menjawab sambil terus berlari. Namun tiba-tiba Daud terjatuh. Padahal ia ingat betul tidak menyandung apapun di kakinya. Kini sosok itu menoleh, menatap Daud dengan muka yang kosong terbakar. Daud berteriak. Ia merangkak di tanah yang becek. Sampai tiba-tiba sosok tersebut mencengkram kaki Daud. Daud pun mencoba melawan dengan melempari sosok tersebut dengan patahan ranting pohon dan tanah yang basah. Namun semuanya tidak berarti. Ia terus diseret masuk ke dalam rumpun bambu yang lebat. Lama menunggu, Wawan terlihat gelisah. Bagas masih menahan dingin yang dirasa. Kini bibirnya pucat dan tangannya mulai gemetar karena udara yang semakin menusuk tubuhnya. Hujan tidak kunjung reda. Sementara waktu sudah akan berganti ke malam hari, sekitar pukul 17.15 sore. Akhirnya Wawan mengajak Bagas untuk pulang saja. Tidak usah menunggu orang tua mereka menjemput, apalagi mengharapkan Daud yang mungkin sudah enak terbaring di dalam kamarnya. "Balik aja yuk, Gas. Sembrono nih Daud, bohong sama kita. Selamat sendiri aja." Bagas hanya mengangguk tanda mengiyakan. Hujan dan angin semakin kencang, berkolaborasi menjadi badai yang kecil menghantam desa. Di tempat lain, Narsi terlihat cemas di depan rumahnya. "Pak, coba susulin Bagas. Udah sore begini kok ya belum pulang juga." Rasa khawatir tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Sementara suaminya terlihat santai sambil menikmati segelas kopi hitam dan sebatang rokok kretek asal Kediri. "Ya sudah, biarin sih Bu, namanya juga anak laki-laki. Paling lagi main bola sama temannya," jawab Pak Wandi singkat. "Ini udah sore Pak, hujan deras pula. Sana cepat susulin Bagas. Suruh pulang Pak." Narsi terus memaksa suaminya untuk menjemput Bagas, karena anaknya memang mudah sakit. Iya, nanti ambil payung dulu." Pak Wandi pun mengganti sarung yang ia kenakan dan mengambil sebuah payung dari belakang lemari. Kembali ke Daud. Tolong. Daud kini terjebak di sela-sela batang pohon bambu. Badannya lemas tak bisa digerakkan. Sementara Wawan dan Bagas mencoba untuk pulang. Tangan Bagas diletakkan di bahu Wawan sebagai tumpuan tubuhnya. Dengan langkah yang pelan mereka membelah hujan. Udara menjadi semakin dingin, ditambah berat tubuh dari Bagas membuat langkah Wawan tidak stabil. Belum lagi, jalan yang mereka lalui adalah tanah yang licin dan berlumpur. "Wan, itu apa?" Wawan menoleh ke arah yang Bagas tunjuk. "Paling bapakmu, Gas," jawab Wawan. "Bukan, bapakku nggak punya payung hitam," Bagas menjelaskan dengan suara pelan. "Lah, terus siapa dong?" Wawan balik bertanya. Bagas hanya menggeleng. Sementara derasnya air hujan menghalangi pandangan mereka. "Demit paling Wan," Bagas mencoba menerka. "Coba lihat aja dulu mata kakinya. Kalau bolong berarti demit, kalau enggak berarti manusia, Gas,"
Dengan langkah yang pelan, mereka mendekat ke arah sosok tersebut. "Gas, mukanya nggak kelihatan." Wawan mencoba memberitahu sahabatnya itu. "Ya udah, lihat mata kakinya aja, Wan." Bersamaan mereka melihat ke arah mata kaki sosok tersebut. "Bolong," ucap mereka bersamaan. "Setan payung ini." Dalam hati mereka berkata. Bukan tanpa sebab, karena di desa ini desas-desus setan payung memang sering terdengar. Ketika turun hujan pada malam hari, setan payung ini lebih sering menunjukkan keberadaannya. Tak ada wujud pasti dari sosoknya. Kadang hanya berwujud tulang belulang yang membawa payung. Kadang hanya badan tanpa kepala. Kadang juga berbentuk seperti manusia namun dengan payung tertancap di kepalanya. Wajahnya gosong. Kulitnya dipenuhi borok dan nanah. Dan ketika bertemu dengan manusia, maka ia akan bertanya, "Mau kemana?" Ketika ada orang yang menjawabnya, maka sosok tersebut akan menarik dan menyeretnya. Kalaupun ada yang berhasil lolos dari kejarannya, maka ia akan hadir dan menemani korbannya selama semalam penuh. Itu adalah cerita yang sudah turun-temurun dipercaya warga desa. Cara untuk menghindarinya adalah dengan mengumandangkan azan atau tidak menjawab pertanyaan dari sosok itu. Wawan mengisyaratkan kepada Bagas untuk menutup mulut. Bagas hanya mengangguk. Sambil membaca doa dalam hati, mereka berjalan dengan tempo yang cepat. Semakin dekat dengan sosok itu, semakin besar keraguan yang dirasa. Ingin rasanya berlari sekuat tenaga, namun tentu Wawan tidak tega bila harus meninggalkan Bagas. Jantung berdegup begitu kencang, memecah suara di tengah derasnya hujan. Sementara guntur kecil masih menggelegar di atas kepala. Tubuh Wawan terasa panas. Panik dan takut bercampur jadi satu. Hanya Bagas alasannya bisa tetap bersikap tenang. "Merem aja, Gas. Biar aku saja yang melihat jalan." Wawan dan Bagas kini sudah sangat dekat dengan sosok tersebut. Tingginya 2 meter lebih. Hanya dia mematung di pinggir jalan yang sedang mereka lewati. Di tengah derasnya hujan, keringat terasa keluar dari tubuh Wawan. Aneh memang, tapi itulah yang terjadi. "Merem, Gas," perintah Wawan kepada sahabatnya. "Mau kemana, Nak?" Sosok itu bertanya dengan suara serak khas nenek-nenek. Mereka menahan bibirnya agar tidak bersuara dan menjawab pertanyaan dari sosok yang sekarang berada tepat di sampingnya. Wawan dan Bagas berjalan dengan langkah yang begitu berat. Nafas mereka tidak teratur, melawan ketakutan yang mendekap jiwa. Nak. Mulut dari sosok itu terus berucap yang tak dihiraukan oleh Wawan dan Bagas. Setelah sepersekian detik berlalu, sosok tersebut hilang. Bagas dan Wawan membuka mata. Mereka lega karena sudah melewatinya. Namun di depan nampaknya dia kembali menghadang jalan. "Gas, gimana ini? Dia muncul lagi di depan. Apa kita muter aja cari jalan lain?" tanya Wawan yang sekarang sudah tak yakin dengan langkahnya. "Terserah kamu aja, Wan. Aku sudah gak sanggup jalan," jawab Bagas dengan nada melas. "Bismillah aja, Wan," Bagas meyakinkan. Jalan yang sebenarnya tidak begitu panjang ini terasa berat untuk dilalui. Terasa lama untuk dilewati. 2 orang anak setengah matang harus menghadapi ketakutannya.
Saat melewati sosok tersebut untuk yang kedua kalinya, kilatan petir menahan langkah. Di saat yang bersamaan, kini sosok setan payung tersebut sudah berada di belakang mereka. Kedua tangan dan jemarinya menempel di pundak Bagas dan Wawan. Jemarinya menari di atas pundak dengan kuku hitam yang panjang dan tajam. Petir menggelegar dengan angkuhnya, sementara tubuh terus mematung dengan irama jantung yang menggebu. Kaki gemetar dengan hebat. Langkah kaki terasa terpaku ke dalam tanah bercampur lumpur. "Ikut saya," terdengar suara dari belakang mereka. Sekuat tenaga Wawan mencoba melangkah. Di gelegar petir yang kedua, Wawan berhasil melangkahkan kakinya mencoba berjalan sembari menarik tubuh Bagas. "Tolong, tolong," terdengar suara yang berasal dari rumpun bambu sebelah kanan. Namun Wawan tidak menggubrisnya. "Tolong, Wan, Bagas, tolong." Suaranya begitu pilu terdengar dari telinga. Namun lagi-lagi Wawan tidak menghiraukannya. Sementara Bagas hanya tertunduk menutup matanya. Mereka berjalan dengan langkah semboyongan dan badan yang kini terasa lemah karena stamina begitu banyak terkuras. Tinggal beberapa langkah lagi sebelum keluar dari pekarangan ini. Namun nampaknya tubuh sudah tidak mau. Wawan jatuh berlutut karena sudah tidak sanggup lagi. Kakinya seakan mati rasa. Telinganya pun tak mampu mendengar apapun. Pandangannya kabur. Perlahan, semua yang dilihatnya mulai menghitam. Di ujung batas kesadaran, Bagas menampar pipi sebelah kanan Wawan dengan keras. "Bangun, Wan!" teriak Bagas. Bagas merangkul tubuh Wawan, memapat tubuhnya dengan susah payah. Sekarang giliran Bagas yang membopong Wawan. Dengan kaki gemetar, Bagas melangkah sedikit demi sedikit. Sampai tiba-tiba dari arah kejauhan, terlihat orang tua Bagas menghampiri. Bagas terlihat lega, sementara bagi Wawan hanya bayang hitam dalam pandangannya. Singkat cerita, Wawan sudah berada dalam kamarnya. Badannya lemas, tubuhnya demam tinggi. Sementara di luar, Ayah Daud tengah menanyakan keberadaan anaknya. Ayah Wawan hanya menggeleng tak tahu di mana keberadaan Daud. Akhirnya, Pak Kirman menanyakannya kepada Wawan, anaknya. "Wan, Daud kemana?" "Nggak tahu, Pak. Tadi dia sudah pulang duluan," jawab Wawan dengan suara lemas dan gemetar di bibirnya. Pak Kirman kembali menemui Ayah Daud, memberitahu apa yang Wawan katakan. Pak Dikin, Ayah Daud, hanya mengusap wajahnya. Dengan muka cemas, ia berlari menembus hujan menuju rumah Bagas untuk kembali menanyakan keberadaan Daud anaknya. Adzan maghrib sudah usai berkumandang ketika Pak Dikin tiba di rumah Bagas. "Permisi." Dari balik pintu, Laila yang merupakan ibu Bagas membuka pintu dan mempersilahkan tamunya untuk masuk. "Mohon maaf saya mengganggu. Saya mau tahu keberadaan Daud di mana." Pak Dikin menerangkan tujuannya. "Gas, Bagas, kesini nak," perintah Bu Laila kepada anaknya. "Iya Bu," jawab Bagas dengan berselimutkan sarung membungkus tubuhnya. "Ini Pak Dikin mau nanyain kamu." Ketika Pak Dikin menanyakan maksudnya, dan lagi, hanya jawaban yang sama yang ia dapatkan dari penuturan Bagas, bahwa anaknya sudah pulang duluan. Bingung
gelisah, marah. Semua tercampur ke dalam pikiran Pak Dikin. Perasaannya tidak karuan. Semua pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Kemana? Di mana? Apa yang sebenarnya terjadi kepada Daud? Kini hanya satu tujuannya, mencari anaknya di jalur yang tadi Daud lewati. Bukan tanpa alasan, masyarakat sini masih percaya jika salah satu anggota keluarga belum pulang tanpa kejelasan hingga larut malam, maka kemungkinan dia diculik setan. Terlebih saat itu memang kejadian anak-anak diculik setan tengah merebak, membuat warga desa resah. Pak Dikin ditemani ayah Wawan mencoba menyusuri jalur yang anak mereka lewati tadi siang. Bermodal senter, ember dan wajan dapur yang tengah menghitam, mereka berjalan sembari mengenakan caping di kepala. Air nampak masih menetes dari atas pepohonan sisa hujan barusan. Suasana menjadi sangat lembab karena gerimis kecil masih membasahi desa. Ketika sampai di pekarangan, mereka memukul-mukul wajan dan ember sambil meneriakkan nama Daud untuk mencari keberadaannya dan mengusir setan yang membelenggunya. Tradisi tersebut dinamakan blek-blek neng. Tradisi untuk mencari mereka yang hilang karena makhluk lain. Semakin masuk ke dalam pekarangan, semakin intens suara pukulan. Fungsinya supaya setan yang mengganggu terusik dan melepaskan belenggunya. Daud, Daud. Suara sang ayah yang sedang mencari keberadaan anaknya beradu dengan suara bising pukulan wajan di tengah pekarangan yang gelap dan lembab. Tiba-tiba, Pak Dikin menghentikan langkah Pak Girman. Suasana mendadak menjadi sunyi. Samar-samar terdengar suara perempuan menangis. Perlahan suaranya semakin keras. Pak Dikin menunjuk ke arah rumpun bambu di depannya. Terlihat siluet orang tengah berdiri di belakang pohon bambu. Namun terlalu tinggi ukurannya. Terlalu mustahil juga jika memang itu adalah manusia. Lagian, manusia macam apa yang menangis di tengah pekarangan gelap gulita ini? Man, kayaknya ada orang di belakang pohon bambu, ucap Pak Dikin penuh dengan tanda tanya. Alah, gak mungkin, paling orang gila. Belum lepas tanda tanya di kedua lelaki parubaya ini, suara tangis tersebut tiba-tiba terhenti. Sunyi senyap kembali terasa. Bulu kuduk mereka mulai meremang. Ketakutan mulai dirasakan. Mereka terus memperhatikan sosoknya yang hanya diam. Lalu tiba-tiba kepala dari sosok tersebut memutar 180 derajat. Menampakkan wajahnya yang gosong, berdarah, penuh borok dengan mulut terbuka lebar menampakkan giginya yang runcing dan tajam. Lidah dari sosok tersebut memutar-mutar bagai kincir angin. Suara tawanya begitu mengerikan, parasnya merontokkan keberanian. Ditambah, bau busuk begitu menusuk hidung. Namun tiba-tiba, sosok tersebut terbang begitu cepat melewati dedaunan rumpun bambu. Pak Dikin mengarahkan senternya ke segala arah untuk mencari kemana perginya sosok itu. Tentu untuk berjaga-jaga jikalau sosok tersebut menghampiri mereka dari arah belakang. Setelah sekian lama, nampak semua baik-baik saja. Tak ada tanda-tanda dari keberadaannya. Tiba-tiba, suara tangisan kembali terdengar. Namun nampaknya berbeda. Terdengar tidak asing di telinga mereka. Tolong Bapak. Pak Dikin paham ini adalah suara anaknya. Segera ia berjalan ke arah sumber suara. Namun dengan langkah yang hati-hati
untuk memastikan dan berjaga-jaga jikalau setan tersebut melakukan tipu dayanya. Daud menolehkan pandangannya ke belakang ke arah suara langkah kaki yang mendekat. "Bapak!" teriaknya kepada ayahnya. "Daud, alhamdulillah kamu ketemu." Segera didekaplah tubuh Daud yang basah dan menggigil. Pak Dikin nampak lega dan senang bukan main. Sementara Pak Kirman hanya tersenyum puas. Sontak Pak Dikin segera membopong anaknya keluar dari rumpun bambu. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, Daud direbahkan. Para warga berkerumun untuk melihat kondisinya. Sementara Daud hanya terbaring lemas di kamarnya. Keesokan harinya Daud telah sadar. Perlahan ia membuka matanya, namun badannya masih terasa lemas. Menurut kesaksiannya, ketika Wawan dan Bagas berjalan tertatih, Daud melihat mereka dan berteriak minta tolong. Namun Bagas dan Wawan tidak menghiraukan. Daud begitu ketakutan. Ia menangis di tengah hujan. Sementara makhluk itu hanya membelakanginya dan tidak mencoba mencelakainya lebih jauh. Itulah kenapa ketika hujan turun, anak-anak dilarang bermain hujan sampai sore atau bermain ke area pekarangan. Karena sosok setan payung itu kerap menampakkan wujudnya sampai sekarang. Jadi, ketika hujan lebih berhati-hatilah. Terlebih ketika hujan malam hari. Dan satu lagi, jangan dijawab.